81. Dan jawabannya adalah, za. Tangan serupa bila pisau Lukas memukul telak pada jantung Mike, seolah-olah Lukas telah menusuk dada kiri Mike dengan pedang. Brok, Mike terhuyung jatuh, matanya membelalak hampa seketika. Ketika tapak Lukas mengenai jantungnya, Mike tercekat, melolong tanpa suara. Selama beberapa detik dia mencengkeram keseimbangan. Namun pada akhirnya dia ambruk. Getaran pada lantai ring cukup untuk menjatuhkan barang-barang di sekitar. Mike tergolek tak bernyawa, tanpa darah. Penonton hening dengan mulut menganga. Makanan dan minuman yang mereka bawa pada berjatuhan. Lukas menarik tangannya. Dia terengah-engah. Lebih karena keputusan fatalnya malam ini. Dia sampai tak berharap bahwa keputusannya ini benar dan setimpal. Membunuh, mau bagaimanapun adalah hal yang salah. Dia bahkan merelakan dirinya akan diserang mimpi buruk. Wajah Mike yang sok seperti raja, memohon ampun. Heningnya dipecahkan kemudian dengan bunyi lonceng tanda berakhirnya ronde pertama sekaligus terakhir. Pembawa acara naik ke ring dengan wajah pucat. Dia melihat Mike tergeletak tak bernyawa. Mati tanpa darah dan luka yang berarti. Pembawa acara itu mendekati Lukas dengan ragu-ragu. Mau bagaimanapun, keputusannya sudah nyata di depan mata. Pembawa acara mengangkat tangan Lukas ke atas. Pemenang kita malam ini adalah Dewa Pembunuh. Penonton tidak menyambutnya dengan tepuk tangan meriah, melainkan tatapan nanar seperti melihat malaikat turun dari langit. Hanya saja, dia adalah malaikat kematian. Lukas melihat gadis seksi di bawah ring, terduduk lemas, menatap Lukas dengan tatapan penuh benci. Lukas telah membunuh juara bertahan mereka. Biasanya, ketika ada juara baru, mereka akan ganti haluan mengeluh-elukannya. Di kasus Lukas beda, dia dianggap dewa pembunuh sungguhan. Lukas tak menyajikan pertarungan seru. Dia lupa kalau pertandingan ini adalah hiburan bagi mereka. Satu hal yang pasti adalah dia menang. Dia berhak atas segala taruhan. Setelah diangkat tangannya oleh pembawa acara, Lukas langsung turun. Cuek dengan tatapan hening penonton. Lily Maharani menjemput Lukas dengan riang gembira. Dia menitikkan air mata, memeluk Lukas, bahkan dia sampai lupa diri, bibirnya mencari-cari bibir Lukas. Lukas langsung mendorong lembut Lily. Dia menggeleng, menasehati dalam gestur. Lily menunduk malu, maaf, aku terbawa suasana. Lukas tersenyum memaklumi. Tak masalah. Sekarang, mari kita temui kakakmu dan bilang bahwa urusan kalian sudah terpecahkan. Lily mengiyakan. Lily tadi ke tempat ini tidak membawa mobil. Dia diantar utusan kakaknya. Kini menuju tempat kakaknya dia ikut di mobil Lukas. Markas kakak Lily sekitar 30 menit perjalanan. Di kawasan Jakarta Timur, markas Kota Naga cabang Jakarta Timur yang dipimpin Jeremy adalah sebuah tempat biliar. Lukas melewati para pengunjung dan anggota geng dengan tidak peduli. Lily membawanya ke ruangan kakaknya. Lukas Brata, sang dewa pembunuh, decak Jeremy dari balik kursi putarnya. Lukas menatap Jeremy, orang yang dilihatnya di balapan sirkuit baru Randy. Sebuah kehormatan akhirnya kau mau membantu kami. Atas jasamu, satu masalah kami sudah diselesaikan. Kami berhutang budi padamu. Sebagai balasannya, kau mendapat dukungan penuh dari Kota Naga, lanjut Jeremy. Dia mempersilakan Lukas duduk. Lukas enggan duduk. Sampai di sini saja aku akan membantumu. Malam ini aku telah membunuh atas nama kalian. Jadi kuharap, kalian bisa tidur nyenyak malam ini, kata Lukas tajam. Jeremy hanya bergeming dan menyunggingkan bibir mendengar perkataan Lukas. Sedangkan Lily merasa tak enak hati. Dia yang membawa Lukas pada pertandingan maut malam ini. Dia berhutang besar kepadanya. Lebih dari itu, Lily merasa suka dengan Lukas. Kau akan selalu diterima di Kota Naga, Lukas. Kau bagian dari kami, kata Jeremy akhirnya. Aku tidak butuh itu. Aku tegaskan, ini kali pertama dan terakhir aku membantu kalian. Lukas tahu, dari nada bicara Jeremy, dia akan memanfaatkan Lukas terus-menerus. Itu sama saja Lukas diperalat. Dia tak suka dengan hal itu. Lukas tidak banyak bicara lagi, dia mau pulang. Dia berkata kepada Lily, ada wanita yang menunggunya di rumah. Lily langsung cemburu, kak kamu sudah menikah? Lukas menggeleng, belum. Kami masih bertunangan. Mendengar itu harapan Lily melambung lagi. Dia masih ada kesempatan.
Dalam pikiran piciknya, dia ingin menggagalkan pertunangan Lukas. Dia ingin mendapatkan Lukas untuk dirinya seorang. Lily mengantarkan Lukas sampai ke mobilnya. Selama mengantar dia menggandeng tangan Lukas. Tak hentinya dia mengucapkan kata terima kasih. Sampai bertemu lain kali, kata Lukas datar. Dia lelah dengan malam ini. Energi warasnya terkuras karena malam ini dia telah merenggut nyawa orang. Lukas pulang dan mendapati Melanie masih bangun. Dia bergabung dengan Melanie di ruang santai. Menonton TV, Melanie bertanya bagaimana pertandingannya tadi. Lukas menjawab bahwa dirinya menang, tapi dengan nada muram. Melanie bangkit dan mengambilkan sebotol bir buat Lukas. Kau seharusnya merayakan kemenanganmu. Lukas menerima bir dan bersulang dengan Melanie. Mereka menghabiskan malam di depan TV sampai tertidur. Berjarak, tapi dekat. Ketika Lukas bangun paginya, Melanie sudah tidak di ruang santai. Sepertinya dia masuk kamar tadi dini hari. Lukas mencuci muka lalu membuatkan sarapan. Tiba-tiba Melanie keluar dengan wajah cemas. Lukas, permata dalam masalah. Lukas langsung mematikan kompornya. Bagaimana? Melanie menjelaskan kalau permata berhasil mengontaknya. Dia memakai akun email milik pekerja di rumah kakeknya. Dia berkata kalau akhir-akhir ini dia benar-benar dikurung. Tidak bisa keluar rumah. Semua karena Galatama akan datang ke rumah kakeknya untuk meneruskan rencana pernikahan. Permata sudah memohon sampai bersujud menolak pernikahan itu tapi kakeknya bersikeras. Aku harus pergi ke sana, kata Lukas. Melanie mengangguk. Bantulah Permata, Lukas. Dia teman kita. Tentu. Dia sudah seperti saudariku sendiri. Melanie mendengar itu dan merasa kagum dengan Lukas. Lukas benar-benar 180 derajat dari apa yang pernah dipikirkan Melanie tentangnya. Apa rencanamu? Aku akan mengeluarkan Permata Hari dari rumah itu. Dengan cara apa? Melanie penasaran sekaligus khawatir. Kamu tenang saja. Itu biar aku yang pikirkan. Kamu pun tidak perlu ikut. Aku akan minta bantuan Anton untuk berjaga-jaga. Dia orang kepercayaanku sekarang. Jika Lukas berkata demikian, Melanie mempercayainya. Aku akan pergi siang ini, kuharap tidak apa-apa. Tanya Lukas. Ya, lebih cepat lebih baik. Keburu Galatama datang lalu Permata tidak bisa berkutik, Melanie menyetujui. Lukas mempersiapkan barang bawaan dan alat-alat rahasianya. Dia masukkan ke bagasi mobilnya. Sebelum berangkat dia tetap mengantarkan Melanie ke kantor. Menjelang keberangkatan, Lukas menelepon Anton. Menjelaskan rencananya. Orang-orang Anton yang diminta mengintai Permata di Bandung sekarang sudah pulang. Kini saatnya Lukas yang pergi ke sana. Kau sendirian, Bang? Tanya Anton. Tidak, aku akan bertemu kawan lama. Mereka akan membantuku menyelamatkan Permata, kata Lukas. Siapa mereka, Bang? Bersambung. 82. Kawan lama. Kau tidak kenal. Lebih baik begitu, kata Lukas. Lukas menunggu Anton dan anak buahnya datang ke kantor Lukas sebelum dia berangkat. Lukas mentaklimat Anton dulu agar pengawalannya tidak perlu sampai tatap muka dan berbicara. Kecuali Melanie yang memulai duluan. Siap, Bang. Sebuah kehormatan mengawal tunangan abang, kata Anton. Di kantor, Lukas meminta Lee untuk mengawasi Melanie. Kalau Tommy Maharta macam-macam, cegat saja. Menurut laporan Lee juga, Tommy Maharta akhir-akhir ini tidak pernah berbuat tak menyenangkan lagi. Sekitar jam 2 siang Lukas berangkat, Melanie menitip salam ke Permata. Secara tiba-tiba tanpa diantisipasi Lukas, Melanie memeluknya. Lukas bingung sebingung-bingungnya mau berbuat apa. Dia benar-benar kaget Melanie memelukkannya secara tiba-tiba dan begitu cepat usainya. Lukas belum sempat membalas memeluk. Rasanya hangat, dan ketika dada Melanie menyentuh dadanya, rasanya bikin perut teraduk-aduk. Lukas menguatkan pijakannya. Pipi Lukas merah memanas. Dia seperti kehabisan napas. Melanie menowelnya, menyadarkannya dari lamunan. Janji kamu akan bawa Permata kembali ke sini, tuntut Melanie. Kembali terdengar judes. Lukas masih terbawa suasana. Dia ingin tenggelam lagi pada pelukan tadi. Ingin berlama-lama di sana. Seperti sebuah suaka hangat yang menenangkan jiwa. Aku berjanji, kata Lukas yakin. Lukas pamit dengan meniupkan kecup dari udara. Dia melajukan mobil Corvette Stingray-nya dengan meyakinkan. Saat masuk jalan tol dia mengebut.
menyalip mobil-mobil dengan mulus. Tentu saja dia mematuhi rambu-rambu kecepatan. Perjalanannya cukup lancar, hanya sebentar terjebak macet. Ketika terjebak macet, orang-orang di mobil lain memandangi mobilnya dengan kagum. Sampai di Bandung, Lukas mencari hotel. Dia memilih tempat yang terpencil. Hotel kapsul dengan kamar berisi 12 tempat tidur bertumpuk. Sedikit banyak dia rindu berada di barak tim militernya. Dengan tidur di hotel kapsul ini, cukup membayar rindu itu. Lukas bisa nyenyak tidur di sini meski hanya 30 menit. Lukas segar setelah beristirahat. Dia mandi air panas di hotel kapsul itu. Setelah memesan kopi dan pisang goreng, Lukas menuju bar tempat kawan lamanya berada. Sampai sana Lukas langsung duduk di bar. Memesan bir biasa. "Bos ada?" tanya Lukas ke bartender. "Sibuk," kata si bartender tak acuh. Lukas hanya tersenyum. Dia menunggu sampai temannya muncul. Kawannya ini dulu pernah ditemuinya di suatu misi di pedalaman timur Indonesia. Lukas waktu itu terluka dan bertemu dengannya. Meski dianggap musuh oleh orang-orang, temannya itu merawat Lukas sampai sembuh. Bahkan dianggap keluarga sendiri. Kalau tidak ada dia, Lukas mungkin sudah mati. Beberapa trik mematikan dalam menyerang musuh Lukas belajar dari dia. Lukas bersantai. Alamat rumah Permata ternyata sudah pindah. Lukas menanti kabar terbaru. Melanie bilang Permata akan mengiriminya email lagi dari akun anonim. Lukas ingin bertemu dengan temannya untuk menyusun rencana penyelundupan. Tiba-tiba ada orang mendesak tempat duduk Lukas. Orang itu bersama seorang wanita seksi. Lukas merasa risih dengan orang ini. Dia menatapnya sinis. Lukas mendengar wanita itu seperti menolak ajakan si pria. Si pria memaksa mengajak wanita itu untuk tidur bersamanya. Lukas tidak senang mendengar ini. Dia akan menindak pria ini. Alasannya bertambah ketika pria itu secara semena-mena meremas pantat wanita itu. Si wanita sampai berjengit, tangannya hendak menepis tapi ditahan. Langsunglah Lukas menarik tangan pria itu dan memitingnya. Pengunjung bar dan si wanita sendiri sampai kaget. "Kamu pergi saja sana. Pulang ke keluargamu. Kamu tak pantas berada di sini dan diperlakukan seperti tadi," kata Lukas. Si wanita memandang takut. Pria itu merintih tangannya di puntir Lukas. "Kau minta maaf ke dia." "Tidak sudi. Dia kan memang sundal," kata si pria dengan sombongnya. "Aku bisa menyewa yang lebih baik." "Kurang ajar." Si wanita tersinggung. Dia memukul pria itu dengan tas berpinggiran besi. Wajah pria itu sampai tergores. Setelah itu dia menendang selangkangan pria itu. Si pria melolong kesakitan. Wanita itu lalu pergi. Lukas melepaskannya, membiarkannya meringkuk merasakan buah kemaluannya pecah. Lukas dan pengunjung bar lain menertawakan pria itu. Bukannya menyerang Lukas, pria itu malah menyerang orang yang duduk di ujung bar. Tepat saat itulah, teman lamanya muncul. Seorang pria bertubuh gempal berkepala botak. Kepala botaknya itu bertato babi hutan. Lukas sudah duduk kembali di bar. Tidak memedulikan keributan susulan yang ditimbulkan si pria kurang ajar. "Ada apa ini?" Suara temannya itu menggemparkan. Pengunjung bar sampai keder. Lukas menunggu sampai temannya mengenali dirinya. Sementara si pria kurang ajar memecahkan botol dan melukai orang yang diserangnya. "Ringkus dia, Bang Tao," ucap Lukas tenang. Yang disebut Bang Tao pun menyuruh satpam segera melerai pertikaian itu. Tepat pada saat itu, ada 4 orang laki-laki masuk ke bar. Pas sekali saat orang rusuh dicekal satpam. 4 orang itu langsung bergabung duduk dengan Lukas. Selain Bang Tao, 4 orang ini juga yang ingin ditemuinya. Bang Tao baru sadar ada Lukas di hadapannya. "Hi, saudaraku dari barat." Bang Tao menyambut Lukas dengan pelukan raksasanya. "Lama tak jumpa, Bang," kata Lukas. Bang Tao juga mengingat 4 orang yang baru datang itu. Dia menyambut sama hangat. Orang yang terluka diserang orang rusuh dijanjikan oleh Bang Tao untuk kunjungan berikutnya dia akan dapat bir gratis 1 malam. Mendengar itu orang rusuh tidak terima, dia lepas dari cekalan satpam dan mau menyerang Bang Tao. Bang Tao keluar dari balik barnya dan menyentil orang itu sampai pingsan. Satpam kemudian menyeretnya keluar. Lukas langsung mengutarakan maksudnya datang ke Bandung. Dia ingin masuk ke sebuah rumah tanpa terdeteksi. Masuk dan keluar. Bang Tao mengangguk-angguk maklum dengan tujuan Lukas. 4 orang yang diundangnya ke sini handal dalam menyusun rencana penyelundupan.
Kapan rencananya? Tanya salah satu dari 4. Malam ini. Semakin cepat semakin baik, kata Lukas. 1 menit kemudian Lukas dapat SMS dari Melanie. Alamat baru Permata sudah dia dapat. Dia tunjukkan itu ke Bang Tao. Dia berpikir, rumah besar gaya kolonial rupanya. Lalu Bang Tao menelepon seseorang. Dia mengangguk kepada 4 orang. Oke, setelah 2 botol bir, kita berangkat, kata salah satu dari 4. Lukas meladeni mereka minum bir. Ketika benar sudah habis 2 botol mereka beraksi. Intinya Lukas akan langsung bisa masuk rumah itu dalam waktu 10 menit setelah mereka tiba. Entah apa yang dilakukan mereka, tapi Lukas mempercayai. Mereka pergi naik mobil van milik Bang Tao. Lukas menunggu di pintu gerbang. Dia menunggu selama 10 menit. Menanti aba-aba aman untuk masuk. Sudah aman. Lukas mendengar suara siulan. Dia langsung menyelinap masuk ke rumah besar tempat Permata dikurung. Dengan mudah dia masuk, seperti tak ada penjaga sama sekali. Lukas mengintip setiap kamar. Ketika melihat kamar dengan barang yang dikenalnya milik Permat, dia menyelinap. Lukas sembunyi di bawah ranjang. Tak lama kemudian Permata masuk. Lukas dapat melihat Permata mondar-mandir di kamar, seperti menunggu seseorang. Lukas adalah yang dia tunggu. Permata tampak jengah, lalu memutuskan berganti pakaian. Lukas menahan napas dan menelan jakun melihatnya. Set set, bunyi Lukas. Permata langsung kalang kabut mencari asal suara. Dia sambil menutup tubuhnya dengan kain. Permata merunduk melihat bawah ranjang. Lukas. Pekiknya. Bersambung. 83. Lukas. Permata memastikan lagi. Melihat Lukas yang ada di bawah ranjangnya, dia tak peduli dengan kain yang menutupi tubuhnya. Dia biarkan terlepas. Lukas pura-pura menoleh tak melihat. Permata langsung berdiri dan memakai baju ganti. Permata, aku datang untuk membawamu keluar dari penjara ini, kata Lukas. Dia bergeser sedikit sehingga Permata bisa melihatnya dengan jelas. Permata tampak sangat senang. Dia mau menangis bahagia. Tak kusangka kamu akhirnya datang. Pesanku ke Melanie berarti sampai ya. Iya, Melanie kangen berat sama kamu dan mengkhawatirkanmu. Aku juga kangen banget sama kalian. Kamu dan Melanie sekarang hanya berduaan. Aku cemburu. Lukas menanggapi itu dengan senyum lebar. Galatama mau datang ke sini, pernikahannya akan berlangsung dalam waktu dekat. Aku tidak mau, keluh Permata. Maka dari itu aku datang kemari, Lukas tersenyum. Kamu sungguh pangeran penyelamatku, kata Permata manja. Baru saja Lukas mau keluar dari bawah ranjang, tiba-tiba terdengar langkah kaki mendekati pintu kamar Permata. Segera Lukas masuk lebih dalam. Permata berdiri mendadak dengan gugup. Lukas melihat seorang wanita yang masuk. Dari bahasa tubuh dan pilihan baju yang dipakainya, wanita itu pasti pernah dididik militer. Ah, jangan-jangan dia yang diperintahkan untuk menjaga Permata agar jangan sampai kabur. Mutiara, ada apa kamu ke sini? Tanya Permata, terdengar agak gugup. Seperti orang tengah menyembunyikan rahasia. Hanya melakukan pengecekan rutin setiap malam. Kamu kenapa berkeringat begitu? Wanita yang disebut Mutiara ini mendekati Permata, mengusap keningnya. Keringat dingin. Mutiara memicingkan mata. Aku habis olahraga di kamar, bohong Permata. Begitu. Mutiara, ayolah, kamu ini kan sepupuku. Kita waktu kecil suka main bersama. Ayolah beri aku keleluasaan. Aku ingin pergi keluar. Aku ingin ke bar. Rengek Permata. Mutiara mendorong Permata pelan untuk duduk di tempat tidur. Kamu silakan saja curhat padaku, tapi satu hal, aku tidak akan melepasmu dari pengawasanku. Kamu tidak boleh keluar. Titik, kata Mutiara tegas. Kamu gak seru sepupu masa gitu. Mutiara tertawa pelan mencemooh. Kamu memang sepupuku. Waktu kecil kita memang suka bermain, tapi kamu selalu menang sendiri. Sekarang, aku yang menang. Kamu senang sekali menindasku, Permata menggerutu. Karena dulu kamu sering menindasku. Permata mendesah, dia memang sering menindas Mutiara waktu kecil dulu. Permata kelihatan merenung. Dari bawah ranjang, Lukas mengamati kaki dua perempuan itu. Betis-betis yang bagus untuk dilihat. Tapi keduanya tak bisa mengalahkan betis Melanie. Kamu sedang menunggu seorang untuk menyelamatkanmu. Sentil Mutiara. Ya, siapa saja.
Yang penting bukan Galatama, kata Permata lantang. Padahal Galatama gak buruk-buruk amat ketimbang sepupunya Geritama, ungkap Mutiara. Dia lebih lembut. Kalau lembut kamu maksud sebagai pengecut, itu baru benar, balas Permata. Mutiara menggerakkan kakinya, seperti sedang berjoget kaki. Lukas duga itu adalah umpan. Permata, kamu tahu kan siapa aku? Aku adalah pemimpin dari suatu grup militer wanita. Kamu tahu keahlianku. Aku bisa mengorek rahasia. Aku bisa mengenali aroma. Saat ini, detik ini, aku tahu ada aroma laki-laki di sini. Perkataan Mutiara membuat Permata membelalak. Apa maksudmu? Permata gugup. Sudah, jangan pura-pura. Mutiara berdiri. Kamu sedang menunggu pangeran penolongmu kan? Wajahmu tak bisa menipuku. Pangeran itu telah datang kemari. Mutiara merunduk, tatapan matanya bertemu dengan mata Lukas. Mutiara melambai, menyuruh Lukas keluar dari sarang persembunyian. Permata semakin deg-degan. Dia khawatir Mutiara akan melaporkan ini ke keluarga besar Hari. Lukas mendesak ketahuan. Dia keluar dari bawah ranjang. Dia berdiri dan mengangkat tangan. Malam ini dia tidak beruntung. Dia tak menduga akan ada Mutiara. Lalu bagaimana 4 orang temannya bisa bilang aman untuk masuk? Permata menutup mukanya, menyesal. Aku datang dengan tujuan baik, kata Lukas membela diri. Baik tidak baik itu relatif, Bung. Tergantung mata siapa yang kau pakai, kata Mutiara. Ada benarnya. Permata tidak betah di sini. Dia tidak ingin menikah dengan Galatama. Apakah kau orang yang mendukung pengekangan pendapat dan keinginan? Kata Lukas, memberikan persepsi. Itu bukan urusanku. Urusanku adalah menjaga Permata tetap di sini sampai hari pernikahannya tiba. Orang sepertimu tidak akan menghalangi tugasku, debat Mutiara. Aku akan melangkahi mayatmu bila memang harus. Permata akan ikut denganku, Lukas bersikeras. Oh ya, sekarang kita mainnya bunuh-bunuhan. Hentikan. Permata pusing mendengar debat mereka berdua. Ya hentikan, Pangeran. Hentikan, olok Mutiara. Kau tak punya kans untuk berhasil membawa Permata keluar dari sini. Saat ini juga, kalau aku mau, kau akan digerebek oleh anak buahku yang tangguh-tangguh. Aku tahu, kau dan rekan-rekanmu telah merencanakan penyelundupan ini dengan sebaik-baiknya. Tapi, tidak terlalu baik. Lukas menduga Bang Tao dan 4 kawannya telah pergi mendahului. Mereka tidak senang kalau identitas mereka terbongkar. Lukas tidak mempermasalahkan itu. Ini adalah masalahnya, tak seharusnya menyeret teman-temannya ke dalam hal ini. Mereka pergi itu hak mereka. Permata jatuh menangis. Segala harapannya untuk mereguk kebebasan sirna. Lukas pun tak mau ambil risiko. Apalagi dia tak senang melukai wanita. Sesama militer, dia menyegani. Atau kalau kau memang menginginkan itu ya ayo. Kita adu kekuatan di sini. Mari kita buktikan, siapa yang terkuat. Militer perempuan atau militer laki-laki. Perkataan Mutiara mengagetkan Lukas. Dari mana dia tahu Lukas berbasiskan militer? Lukas masih angkat tangan. Dia tidak ingin keributan. Di depan pintu kamar dia mencium sudah adanya banyak anak buah Mutiara. Perempuan semua. Aku tidak akan melawanmu, kata Lukas. Aku tidak akan menyakiti wanita. Mutiara mencuit. Seperti kau bakal berhasil menyakitiku saja. Cukup. Tidak usah berkelahi. Teriak Permata. Aku tidak akan pergi. Mutiara bersedekap, tersenyum puas mengejek Lukas. Kau telah mendengar perkataan Tuan Putri. Lukas mengepalkan tangan. Jadi, kedatangannya malam ini sia-sia. Lebih pahit, karena dia telah berjanji kepada Melanie akan membawa Permata pulang. Ayo, Pangeran, silakan keluar. Kami antar kau sampai pintu gerbang. Senangkan kau diantar wanita-wanita cantik yang tangguh. Goda Mutiara. Memamerkan kakinya dengan menarik sedikit rok yang dikenakannya. Lukas memalingkan muka. Permata, aku akan datang lagi nanti untuk menyelamatkanmu sampai berhasil, janji Lukas. Mutiara mendorong Lukas keluar dari kamar. Gak usah banyak janji deh kalau gak bisa menepati. Dasar semua lelaki memang begitu. Lukas meninggalkan Permata yang menitikkan air mata. Merelakan kebebasannya pergi. 4 wanita tangguh anak buah Mutiara cantik-cantik dan seksi. Mereka mengantarkan Lukas keluar sampai gerbang. Lukas berjalan kaki menuju hotel kapsul tempatnya menginap.
Baru beberapa langkah meninggalkan gerbang rumah besar gaya kolonial keluarga Hari, Lukas menoleh ke belakang. Dia melihat Galatama baru keluar dari rumah itu juga. Jangan-jangan, Lukas berpikir, bersambung,